Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Sekilas Info. Sejarah uang kertas Indonesia. Kajian saintifik mengenai uang dan sejarahnya dipanggil ilmu numismatik. Indonesia telah menggunakan mata uang guilder Belanda dari tahun 1610 hingga tahun 1817. Selepas tahun 1817, mata uang guilder Hindia Timur Belanda diperkenalkan. Mata uang rupiah pertama kali diperkenalkan semasa pendudukan Jepang sewaktu Perang Dunia Kedua. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Bank Jawa memperkenalkan mata uang rupiah Jawa sebagai pengganti. Uang kertas rupiah pertama kali beredar pada tanggal 30 Oktober 1946. Sekarang tanggal 30 Oktober tersebut diperingati sebagai Hari Uang Indonesia. Awalnya Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Pertama, sisa zaman kolonial Belanda yaitu uang kertas di Japanese Bank. Kedua, uang kertas dan logam pemerintahan Hindia Belanda dengan satuan gulden. Ketiga, uang kertas pendudukan Jepang yang menggunakan bahasa Indonesia yaitu Dai Nippon emisi 1943 dengan pecahan bernilai Rp100. Keempat, Dai Nippon Taikoku Seibu emisi 1943 bergambar wayang orang Satria Gatot Kaca bernilai Rp10 dan gambar rumah gadang Minang bernilai Rp5. Pada tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang resmi negara yang baru. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, berencana menerbitkan Uang Republik Indonesia atau singkatan ORI. Guna mewujudkan rencana itu, Maramis membentuk panitia penyelenggara percetakan uang kertas Republik Indonesia pada 7 November 1945. Proses persiapan lainnya, ORI membutuhkan waktu hampir 1 tahun. Desain dan bahan-bahan utama pembuatan ORI disediakan oleh Percetakan Balai Pustaka Jakarta. Sedangkan pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Proses percetakan dilakukan di Percetakan RI Selamba, Jakarta pada Januari 1946. Proses cetak ORI mulai dilakukan setiap harinya, yakni mulai pada pukul 7.00 WIB sampai 21.00 WIB. Namun pada Mei 1946, situasi keamanan mengharuskan percetakan ORI di Jakarta dihentikan serta terpaksa dipindahkan ke daerah-daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Tanda tangan yang tertera pada uang kertas ketika pertama kali beredar adalah milik A.A. Maramis. Padahal sejak November 1945, Maramis tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ketika persiapan matang, Menteri Keuangan saat itu Safruddin Prawira Negara mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan pada 29 Oktober 1945. Keputusan itu berisi penetapan berlakunya ORI secara sah mulai pada tanggal 30 Oktober 1946 pukul 00 WIB. Pada detik-detik ORI diluncurkan, Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato yang membakar semangat kedaulatan bangsa. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia RRI Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Besok tanggal 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, ujar Bung Hatta kala itu. Sang proklamator menambahkan, mulai pukul 12 WIB 29 Oktober 1996, uang lainnya yakni uang Jepang, Japanese Bank otomatis tidak berlaku. Dengan ini tutuplah satu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia, masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita. Uang sendiri itu adalah tanda kemerdekaan negara, ujar Bung Hatta. Dengan demikian, pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI, Uang Republik Indonesia, sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia pun menyambut dengan bangga
sekaligus haru atas kedaulatan keuangan melalui kepemilikan ori tersebut. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaan mereka dibubarkan pada tahun 1964 di Riau dan tahun 1971 di Irian Barat. Oke bro, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairullah Al-Basri, mohon maaf jika bertemu kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan dari sisi saya menyampaikan info ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.